berdiri di tengah jembatan itu, tiba-tiba si Husna yang ada di gendongannya yang awalnya dia ini tertidur langsung menangis dengan keras. Jadi waktu itu Mbak Warsi ini merasakan yang awalnya dia ini kalut pengen lompat ke arah gedung itu tadi, tiba-tiba dia merasakan takut. Nah, tiba-tiba Mbak Warsi ini mendengar langkah kaki seperti mengikutinya. Langkah kaki ini seperti menginjak dedaunan kering pohon bambu yang memang menutupi jalan tersebut. Tapi ketika Mbak Warsi menoleh ke arah belakang, dia tidak melihat siapapun. Tak beberapa lama dia ini mencium bau asap rokok yang terbuat dari tembakau. Dan baunya ini cukup pekat sekali. Tapi dia tidak melihat ada orang di situ. Karena posisinya mereka itu masih berada di pinggir sungai di tengah kebun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Jalan Hidup AR5 bersama saya Are. Semua kisah yang saya ceritakan di video-video ini semua itu berdasarkan pengalaman nyata. Kisah-kisah mistis, horor, dan semua yang berhubungan dengan hal-hal gaib. Dan pada kali ini aku mau menceritakan kisah ini dialami oleh seseorang bernama Mbak Husna. Nah, Mbak Husna ini menceritakan kejadian yang dia alami bersama ibunya sebenarnya bulan September yang lalu. Tapi waktu itu posisinya dia berada di PT yang rencananya Mbak Husna ini akan menjadi seorang pekerja migran lah ke negara Taiwan. Tapi beberapa hari yang lalu ketika aku mau mencoba menghubunginya lagi, nomornya ini sudah tidak aktif. Jadi semoga nanti setelah video ini diupload, Mbak Husna bisa melihat atau menonton kisah yang pernah dia ceritakan kepada aku. Pada tahun 2002, kisah ini terjadi. Jadi waktu itu sebuah pengalaman yang dialami berdasarkan atau berawal tentang konflik keluarga. Mbak Husna ini memiliki seorang ibu bernama Mbak Warsi dan seorang bapak bernama Mas Karman pada tahun 98. Jadi waktu itu Mbak Warsih ini berkenalan dengan seorang pemuda yang berasal dari luar kampungnya. Yang perkenalan itu secara tidak sengaja terjadi ketika ada sebuah acara hajatan di desa tempat tinggal Mbak Warsih ini. Jadi waktu itu ada seorang warga yang melakukan hajatan kemudian mengadakan sebuah hiburan. Hiburannya ini merupakan jenis kuda lumping yang umum di daerah tersebut. Waktu itu Mbak Warsi ini berkenalan dengan seorang lelaki yang awalnya itu sopan, baik, terus orangnya itu memang menurut Mbak Hasna, Mas Karman ini gagah. Nah, setelah perkenalan singkat tersebut, selang beberapa bulan, ya memang melalui pacaran lah pada zaman itu, Mas Karman ini memberanikan diri untuk melamar Mbak Warsi. Tapi orang tua Mbak Warsi ini sempat bertanya kepada Mbak Warsi, "Bunduk, kamu ini yakin lah dengan anak itu? Soalnya kamu kan gak kenal tabiat dan perilakunya sehari-hari karena kalian ini beda daerah." Memang untuk perkenalan pada waktu itu dengan belum adanya akses HP atau alat komunikasi lain, memang sangat jarang sekali bertemu. Tapi Mbak Warsi waktu itu meyakinkan ke dua orang tuanya. Dan setelah acara lamaran, tak selang lama, mereka ini melangsungkan pernikahan. Dan setelah menikah, Mas Karman ini tinggal di tempat orang tuanya Mbak Warsi. Baru setelah menikah, tabiatnya Mas Karman ini mulai terbongkar. Jadi yang awalnya dia ini terlihat sopan, baik, ternyata Mas Karman ini temperamental. Bahkan dia ini termasuk golongan pemuda yang malas kerja. Dan pada waktu itu sering terjadi pertengkaran di antara mereka. Nah, ketika pada suatu saat Mas Karman ini sampai
minta kepada orang tuanya Mbak Warsi untuk dibikinkan rumah supaya mereka ini bisa mandiri. Itulah alasannya waktu itu. Pada akhirnya Mbak Warsi ini pun juga merayu kedua orang tuanya supaya dibikinkan rumah, dan kebetulan ada sebuah lahan kosong yang ada di ujung kampung, tepatnya memang pinggir jalan lah lahan ini. Dan orang tuanya Mbak Warsi pun menyanggupi untuk membuatkan rumah, walaupun rumahnya ini sederhana, terbuat dari dinding papan. Tujuannya supaya si Karman ini mau berusaha lebih dengan bekerja untuk memperbaiki rumah tersebut. Setelah rumah itu jadi seadanya asal berdiri, Mas Karman dan Mbak Warsi kemudian tinggal di rumah tersebut. Dan waktu itu Mbak Warsi ini memang mengandung di usia kandungan yang masih muda. Ketika sudah rumah sendiri, Mas Karman ini pun juga perilakunya itu tidak juga berubah. Jadi dia ini sering pulang malam, bahkan masih sering kasar dengan Mbak Warsi itu. Tapi setelah kelahiran si Husna pada tahun 99 tepatnya, perilaku Mas Karman ini langsung berubah total. Jadi dia yang awalnya itu jarang pulang, terus jarang kerja, dia ini sering di rumah karena dia menunggui anaknya, terus sering menggendong anaknya. Bahkan dia ini terlihat sayang sekali dengan si Husna yang waktu itu masih kecil. Sampai pada tahun 2002 yang waktu itu Husna sudah berusia 3 tahun lebih. Ada sebuah kejadian yang memicu sebuah pertengkaran besar di malam itu. Sebelumnya, Mbak Warsih ini sempat mendengar kalau Mas Karman ini memiliki hubungan dengan seorang perempuan. Nah, perempuan ini berasal dari desa sebelah. Mas Karman waktu itu pulang sekitar jam 9 malam. Nah, posisinya Mbak Warsih ini berada di rumah bersama si Husna. Nah, ketika Mas Karman ini baru saja masuk ke rumah, Mbak Warsih ini langsung bertanya kepada Mas Karman, apakah benar kalau dia ini memiliki hubungan dengan seorang perempuan di luar sana. Dan waktu itu mungkin sebelumnya Mas Karman ini memiliki masalah di luar. Jadi dia ini langsung marah, dan marahnya ini sampai dia ini memukul Mbak Warsi. Padahal dia biasanya kalau marah itu hanya mengeluarkan kata-kata kasar. Waktu itu Mbak Warsi ini sampai diajar. Dan pertengkaran itu berlangsung cukup lama. Si Husna ini yang tertidur sejak sore, dia ini sampai terbangun dan ikut menangis. Karena posisi rumahnya itu berada di paling ujung desa itu, yang kebetulan desanya ini memang sepi. Jadi jarak dengan tetangga terdekat itu cukup lumayan jauh. Jadi pertengkaran itu cukup lama. Sampai pada akhirnya Mbak Warsi itu sempat dipukul menggunakan teko air minum. Sampai pelipis sebelah kirinya itu agak sedikit lebam. Dan Mbak Warsi ini pun sempat mengancam Mas Karman untuk dia ini mau bilang ke orang tuanya Mas Karman atas perbuatan ini. Dan setelah kejadian itu, Mas Karman ini langsung keluar. Dia langsung mengambil sepeda motornya dan pergi. Nah, di situ pikiran Mbak Warsi itu sangat kalut sekali. Dia ini posisinya sendiri, sedangkan si Husna ini nangis. Dan waktu itu sudah malam. Kalau dia lari ke rumah orang tuanya, masalah ini akan semakin panjang karena otomatis orang tuanya Mbak Warsi ini pasti nggak terima. Pada akhirnya Mbak Warsi ini memutuskan untuk mencari Mas Karman di malam itu sekitar jam 11 malam. Dia langsung menggendong si Husna dan keluar dari rumah itu. Dia ini berjalan, posisi rumahnya itu di paling ujung. Setelah itu hanya ada perkebunan. Jarak antara rumah Mbak Warsih menuju ke rumah dari Mas Karman ini lebih dari 3 km. Dan posisi mereka ini berada di kampung yang sepi, yang jarak antar kampung itu merupakan perkebunan. Mbak Warsih yang pikirannya waktu itu kalut, dia hanya menangis sambil menggendong si Husna, berjalan kaki tanpa menggunakan alas kaki.
di malam itu. Mbak Warsih mulai keluar dari rumah. Dia menelusuri jalan, yang jalanannya itu terbuat dari tatanan batu. Karena waktu itu belum diaspal lah jalanan itu. Kejadian aneh mulai dari ketika Mbak Warsih ini keluar dari rumah. Sambil menggendong si Husna dengan tetesan air mata itu masih menetes di pipinya. Ada rasa sakit yang dia tahan di pelipis sebelah kirinya. Ketika Mbak Warsih ini berjalan sekitar beberapa puluh meter, dia ini berada di posisi yang kanannya ini merupakan perkebunan tebu, sedangkan di sebelah kiri itu merupakan jurang. Di bawahnya ini kebun, tapi posisinya itu di bawah. Dia berjalan dengan sangat pelan sambil menangis terisak-isak. Yang terdengar waktu itu hanya suara binatang malam. Nah, kejadian yang pertama, ketika Mbak Warsih ini berjalan, dia ini melihat di sebelah kanannya, di deretan kebun tebu yang pohon tebunya ini sudah menjulang cukup tinggi, ada sebuah cahaya. Cahayanya itu bukan seperti cahaya dari bola api, tapi seperti bola lampu berwarna putih. Dia ini berada di tengah-tengah tebu tadi. Tapi Mbak Warsih ini melihat itu dengan jelas. Jadi posisinya itu Mbak Warsih berjalan, tapi cahaya ini seperti berjalan mengiringi. Nah, waktu itu ketika Mbak Warsih mencoba berhenti dan melihat ke arah cahaya tersebut, tiba-tiba cahaya itu juga ikut berhenti. Nah, Mbak Warsih tidak mau memikirkan apa itu tadi, dia terus berjalan. Nah, ketika sudah berjalan cukup jauh, tiba-tiba bola lampu yang berwarna putih tapi tidak terlalu terang ini tiba-tiba menuju ke atas dan setelah itu hilang. Nah, Mbak Warsih sambil menggendong si Husna yang waktu itu tertidur, dia terus berjalan. Di tengah ujung kebun tebu tadi ada sebuah rumah. Rumah itu milik seorang perempuan yang cukup tua. Beliau ini bernama Mbah Kinem. Mbah Kinem ini seorang nenek-nenek yang tinggal di rumah tersebut sambil merawat anaknya atau ditemani anaknya laki-laki, seorang pemuda yang mengalami keterbelakangan mental. Nah, profesi Mbah Kinem ini beliau adalah tukang pijat atau tukang urut. Nah, rumah ini berada di perbatasan antara dua desa yang hanya satu rumah tersebut di tempat itu. Ketika Mbak Warsih tepat berada di rumah tersebut, tiba-tiba beliau ini melihat kalau Mbah Kinem itu duduk, dan posisi duduknya itu berada di teras rumahnya. Memang Mbah Kinem ini beliau adalah seorang tukang pijat atau tukang urut yang siap atau selalu membukakan pintu ketika ada orang yang meminta pertolongan, walaupun itu tengah malam atau di pagi hari. Entah kenapa waktu itu Mbah Kinem ini sedang duduk di teras rumahnya. Nah, melihat itu, kemudian Mbak Warsih ini sempat berhenti dan Mbah Kinem ini menyapanya. Lunduk sih, Warsih, kamu ini mau kemana? Ini lo malam hari. Tapi Mbak Warsih posisinya ini hanya diam dan berdiri. Akhirnya Mbah Kinem kemudian datang kepada Mbak Warsih dan menuntunnya untuk masuk ke pekarangan dan duduk di teras rumah Mbah Kinem tersebut. Di situ ada percakapan. Nah, sambil menahan isak tangisnya, Mbah Kinem ini tanya, kamu ini mau kemana, Bu? Ini lo sudah malam, kasihan anakmu. Mbak Warsih ini kemudian sedikit menceritakan kalau dia mau mencari suaminya atau Mas Karman karena ada masalah. Mbah Kinem awalnya ini mencoba menenangkan supaya dia mencarinya itu esok saja. Kalau nggak mau pulang ya kamu nginep di sini, Bu. Tapi Mbak Warsih ini menolak karena masalah tersebut harus diselesaikan malam itu. Akhirnya Mbah Kinem ini tidak mencegah Mbak Warsih yang tujuannya mau mencari suaminya. Tapi beliau ini kemudian masuk ke dalam rumah. Duk, sih, kamu tunggu sebentar. Di situ kemudian Mbah Kinem ini memberikan sesuatu kepada Mbak Warsih yang dibungkus dengan sebuah plastik berwarna hitam.
"Duk, ini kamu bawa, kamu taruh sakumu. Soalnya ini malam hari. Kalau kamu mau ke rumah mertuamu, ini perjalanannya masih jauh. Yang penting kamu hati-hati." Dan tak beberapa lama, ternyata Mbah Kinem ini juga memberikan selembar uang, yang waktu itu jumlahnya itu Rp5.000. Di tahun 2002, uang sebesar 5.000 itu sudah lumayan cukup banyak. Dan diberikan kepada Ci Husna, ditaruh kepada genggaman tangannya Ci Husna yang waktu itu masih di gendongannya Mbak Warsi. Setelah itu Mbak Warsi ini kemudian pamit kepada Mbah Kinem, dan Mbah Kinem pun mengantarkan Mbak Warsi sampai di tepi pekarangan rumahnya. Di depan pekarangan dari rumah Mbah Kinem ini sebenarnya ada dua jalan. Kalau jalan lurus ini menuju ke jalan besar, yang nantinya ke jalan aspal yang memutar untuk menuju ke tempat tinggalnya Mas Karma. Tapi ada satu jalan turunan yang jalanan ini memotong akan menuju langsung ke desa dari Mas Karman tersebut. Jadi waktu itu Mbak Warsi sempat ditanya Mbah Kinem, "Duk, kamu mau lewat mana?" Sedangkan Mbak Warsi ini kemudian hanya menunjuk ke arah sebelah kanan, yang menunjukkan itu arah menuju ke bawah, yang di sana itu hanya ada perkebunan dan nantinya akan menyeberang di sebuah sungai, walaupun sungai itu ada jembatannya. Ketika Mbak Warsi berjalan beberapa meter, masih terdengar suara teriakan dari Mbah Kinem, "Duk, sing hati-hati." Mbak Warsi pun hanya sempat berhenti kemudian mengangguk tanpa menoleh ke arah Mbah Kinem. Mbah Kinem pun mungkin mengerti kalau waktu itu perasaan dari Mbak Warsi ini campur aduk. Akhirnya Mbak Warsi meneruskan perjalanannya. Jalanan turunan berbatu yang kanan kirinya ini hanya ada pepohonan. Dan waktu itu pasti sangat gelap sekali. Ketika Mbak Warsi berada di sebuah jalan yang mulai agak menyempit, di sebelah kirinya agak atas, di sana ada sebuah kebun dan ada sebuah batu yang orang atau warga tersebut menyebutnya sebagai Watu Kodok, karena batu ini cukup besar. Kalau dilihat dari samping itu berbentuknya seperti katak atau hewan kodok. Batunya ini cukup besar. Mbak Warsi ini mendengar ada suara seperti orang batuk, dan suaranya itu cukup besar. Jadi suara itu seperti oh, oh, dan itu berasal dari arah batu tadi. Tapi Mbak Warsi tidak memperdulikan suara itu. Dia melanjutkan perjalanan tanpa menoleh ke arah sisi sebelah kiri tadi. Sebelum sampai di sungai, Mbak Warsi ini melihat seperti ada beberapa bayangan di sebelah kanannya. Dan waktu itu Mbak Warsi juga mendengar suara seperti beberapa orang mengobrol, walaupun suaranya itu tidak jelas. Mbak Warsi masih tidak memperdulikan gangguan-gangguan tadi. Dan sesampainya di sebuah sungai, di situ ada jembatan. Jadi sungai ini sekitar 4 meter lah lebarnya, tapi bawahnya itu cukup dalam sekali. Jadi di bawah sungai itu ada sebuah kedung atau aliran sungai yang tidak terlalu mengalir deras. Jadi kumpulan air dari atas yang membentuk kedung, dan itu sangat dalam sekali. Mbak Warsi mulai melangkahkan kakinya di jembatan yang terbuat dari kayu tersebut. Dan ketika dia berada di tengah-tengah jembatan itu, ada sekilas pikiran Mbak Warsi ini mau terjun, seperti mau bunuh diri mengakhiri hidupnya, terjun ke kedung itu tadi. Nah, tiba-tiba waktu itu ada rerimbukan pohon bambu yang ada di seberang sungai itu. Tiba-tiba seperti terbawa angin, jadi goyang terus sampai suaranya itu berisi. Mbak Warsi yang masih berdiri di tengah jembatan itu, tiba-tiba si Husna yang ada di gendongannya, yang awalnya dia ini tertidur, langsung menangis dengan keras. Jadi waktu itu Mbak Warsi ini merasakan yang awalnya dia ini kalut pengen lompat ke arah gedung itu tadi, tiba-tiba dia merasakan takut karena mendengar si Husna ini tiba-tiba menangis dan
Rerimbukan bambu yang ada di seberang sungai itu bergoyang semua. Akhirnya Mbak Warsi ini melanjutkan perjalanannya sambil melangkahkan kakinya ini agak lebih laju atau lebih cepat. Nah, setelah melewati jembatan itu, Mbak Warsi ini melewati deretan pepohonan bambu yang cukup banyak lah berada di pinggiran sungai itu. Nah, tiba-tiba Mbak Warsi ini mendengar langkah kaki seperti mengikutinya. Langkah kaki ini seperti menginjak dedaunan kering pohon bambu yang memang menutupi jalan tersebut. Tapi ketika Mbak Warsi menoleh ke arah belakang, dia tidak melihat siapapun. Tak beberapa lama dia ini mencium bau asap rokok yang terbuat dari tembakau. Dan baunya ini cukup pekat sekali. Tapi dia tidak melihat ada orang di situ. Karena posisinya mereka itu masih berada di pinggir sungai di tengah kebun. Mbak Husna kemudian mulai agak merinding. Pikirannya ini takut. Tapi pikirannya ini lebih kuat, dia pengen mencari Mas Karman. Atau setidaknya dia akan bilang kepada mertuanya atas perbuatan suaminya tadi. Jadi langkahnya ini mulai lebih cepat. Jalanan kemudian agak sedikit menanjak. Dan tak beberapa lama Mbak Warsi ini sampai di kampung atau di desa tempat tinggal Mas Karman atau mertuanya. Sebelum masuk kampung, dari kejauhan terlihat ada sebuah pos ronda kecil yang memang berada di pinggir jalan masuk kampungnya Mas Karman. Di situ terlihat ada beberapa orang yang berjaga di sana. Posisinya waktu itu tengah malam. Jadi ada perasaan lega bagi Mbak Warsi setelah melewati perjalanan tadi. Tapi waktu itu Mbak Warsi ini kemudian mendengar suara yang sama. Jadi dia ini mendengar suara orang batuk, tapi batuknya itu suaranya itu besar. Dan kali ini suaranya itu tepat berada di belakangnya dia. Kemudian Mbak Warsi memberanikan diri untuk menoleh ke arah belakang. Dan ketika dia ini menoleh ke arah belakang, Mbak Warsi ini melihat jaraknya itu sekitar 4 atau 5 meter. Ada 2 bola mata yang merah cukup besar berada di belakangnya. Dan sebuah sosok badan yang cukup besar. Tapi agak mungkin menurut Mbak Warsi badannya itu gemuk. Dan mungkin Mbak Warsi ini mengira kalau ini yang dinamakan sosok genderuwo. Dan mungkin sosok ini yang sedari tadi itu mengikuti Mbak Warsi. Tapi setelah Mbak Warsi melihat sosok ini, tiba-tiba sosok ini berbalik dan kemudian terus berjalan seolah-olah kembali ke arah jalan yang dilewati Mbak Warsi tadi. Dan tak lama kemudian sosok ini hilang di gelap malam. Akhirnya Mbak Warsi ini pikirannya masih campur aduk. Jadi waktu itu antara dia takut dan dengan apa yang dia alami, dan masih dengan memikirkan perilaku dari suaminya tadi. Dia ini mau jalan menuju ke jalan tengah kampung itu, tapi Mbak Warsi juga takut kalau beberapa orang yang menjaga di pos ronda tersebut nanti tanya macam-macam kepada Mbak Warsi. Akhirnya dia ini memutuskan untuk lewat jalan di pinggiran kampung menuju ke rumah mertuanya. Setelah beberapa lama berjalan tanpa ada gangguan, Mbak Warsi ini sampai di rumah mertuanya. Kemudian dia mengetuk pintunya itu sambil berteriak agak keras lah, memanggil suaminya. Tak beberapa lama pintu itu kemudian dibuka. Di situ mertuanya Mbak Warsi, sebutannya ini Pak Bayan. Jadi ayah dari Mas Karman ini merupakan salah seorang ketua kampung lah, yang disebut Pak Bayan di situ. Nah, Pak Bayan ini kaget melihat menantu dan anaknya ini datang malam-malam tanpa dengan suaminya atau anaknya Pak Bayan. Nah, di situ langsung disambut kemudian diajak masuk. Nah, ketika diajak masuk, Pak Bayan ini kaget melihat kalau pelipis sebelah kiri dari Mbak Warsi ini lebam. Dan
mendengar ada sedikit keributan mungkin di dalam rumah, istrinya Pak Bayan ini keluar. Di situ mereka ini bertanya tentang apa yang terjadi. Nah, Mbak Warsi ini kemudian menangis, sedangkan si Husna ini langsung digendong oleh ibu mertuanya. Mbak Warsi kemudian menceritakan tentang semua perlakuan dari Mas Karman. Bahkan tadi dia ini sempat dipukul menggunakan teko tempat minum air. Nah, Pak Bayan waktu itu memang orangnya ini kurus, orangnya agak tinggi. Tapi beliau ini merupakan orang lah yang disegani di kampung tersebut. Akhirnya Pak Bayan ini langsung bilang kepada Mbak Warsi, "Duk, ya sudah kamu sekarang di sini. Aku tak keluar dulu cari si Karman." Kemudian Pak Bayan ini langsung keluar sambil menggunakan sarung dan menggunakan peci. Beliau ini berjalan. Pintu kemudian ditutup oleh ibu mertua dari Mbak Warsi. Sedangkan Mbak Warsi ini diterangkan oleh ibu mertuanya. Tak beberapa lama terdengar suara motor dari Mas Karman berada di teras rumahnya itu. Kemudian ibunya ini membukakan pintu rumah itu, terlihat Pak Bayan dan Mas Karman. Nah, ketika Mas Karman ini masuk ke dalam rumah itu, dia ini seolah-olah kaget melihat istri dan anaknya berada di rumah itu. Dan tak beberapa lama Pak Bayan ini langsung menutup rapat pintunya dan kemudian memegang si Karman dan memukulinya tepat di hadapan anak dan istrinya. Nah, Karman ini sampai meminta ampun kepada bapaknya karena bapaknya ini memukulinya itu dengan cukup keras. Dan setelah si Karman ini tersungkur di lantai yang terbuat dari tanah, Pak Bayan ini masuk ke dalam dapur dan setelah itu beliau ini keluar sambil membawa golok. Yang waktu itu Karman ini sampai bersujud meminta ampun kepada bapaknya. Dan di situ akhirnya Mbak Warsi pun dia memeluk Mas Karman ini dan ikut meminta ampun kepada Pak Bayan. Akhirnya Pak Bayan kemudian melemparkan goloknya itu ke arah dapur. Di situ dia menghujat si Karman ini dengan kata-kata yang sangat kasar. Dan di malam itu akhirnya pertengkaran ini kemudian selesai dan diadakan sebuah perundingan. Sampai pada akhirnya Mas Karman ini meminta maaf sambil bersujud kepada istrinya. Di situ sambil melihat si Husna yang sedang tertidur. Akhirnya Mbak Warsi pun tidur di tempat itu, di tempat mertuanya di malam itu. Dan ketika dia bangun di pagi hari bermaksud untuk membantu mertuanya memasak, dia ini melihat Mas Karman ini sedang membelah kayu bakar di belakang rumah bersama dengan bapaknya atau Pak Bayan. Dan semenjak itu Pak Bayan ini meminta supaya Mbak Warsi ini untuk tinggal di rumahnya sampai waktu yang tidak ditentukan, sampai beliau ini yakin kalau Mas Karman ini tabiatnya berubah. Beberapa waktu berselang, Mbak Warsi ini mendapatkan cerita dari mertuanya kalau setelah ditelisik memang Mas Karman ini menjalin hubungan dengan seorang perempuan dari desa lain. Dan menurut cerita dari Pak Bayan, anaknya ini terkena pelet. Jadi si perempuan tersebut menggunakan guna-guna lah untuk supaya Mas Karman ini lengket dengan perempuan tersebut, tapi sudah diobati. Dan memang setelah kejadian itu tabiat atau perilaku dari Mas Karman ini berubah total. Jadi sampai pada akhirnya Pak Bayan ini mengizinkan untuk Mas Karman ini tinggal bersama anak dan istrinya di rumahnya sendiri. Dan waktu itu Pak Bayan sampai menemui besannya atau orang tua Mbak Warsi dan menjelaskan semuanya. Memang setelah kejadian itu Mas Karman ini jadi orang yang cenderung penurut. Bahkan dia ini hanya fokus bekerja. Kemudian kalau malam paling dia keluar untuk ngojek, tapi tidak sampai larut malam. Dan kejadian yang Mbak Warsi alami ini sempat diceritakan kepada mertuanya, terutama Pak Bayan.
tentang kejadian ketika dia ini nekat berjalan kaki dari rumahnya menuju ke rumah mertuanya. Jadi di sepanjang jalan dia ini mengalami kejadian-kejadian mistis. Dan menurut Pak Bayan yang memang beliau ini mungkin usianya sudah tua, jadi pengalamannya itu banyak. Jadi ketika dia bertemu dengan Mbah Kinem ini memang memberikan sebuah bingkisan. Yang bingkisan itu ketika Mbak Warsih ini membuka, isinya hanya merupakan garam, kemudian ada sebuah bawang merah yang dibelah dan itu dibungkus menggunakan plastik. Menurut kepercayaan dari Pak Bayan, benda tersebut yang memang melindungi dari perjalanan Mbak Warsih tadi. Dan sosok yang mengikuti Mbak Warsih semenjak dari Watu Kodok sampai ke desanya mertuanya itu, yaitu sosok yang menjaga Mbak Warsih tadi. Bahkan Mbak Warsih ini sempat ngomong kepada Pak Bayan kalau di posisinya ketika kalut di tengah jembatan, dia ini sempat berpikiran untuk melakukan bunuh diri bersama mengajak si Husna. Tapi untung saja ada sebuah kejadian yang akhirnya membuat Mbak Warsih ini mengurungkan apa yang dia pikirkan waktu itu. Dan setelah itu Pak Bayan ini mulai lebih sering mengunjungi menantu dan anaknya, bahkan sampai si Husna ini dewasa. Tapi menurut Mbak Husna, kejadian ini baru diceritakan oleh ibunya atau Mbak Warsih ketika Mbak Husna ini berusia 17 tahun atau setelah dia ini lulus SMA. Dan itu adalah sebuah pengalaman yang diceritakan oleh Mbak Husna tentang kejadian horor mistis yang dialami oleh ibunya. Bahkan Mbak Husna ini sempat bersyukurlah tentang kejadian itu. Kalau seandainya pada waktu itu Mbak Warsih memutuskan untuk melompat ke kedung sungai tersebut, mungkin Mbak Husna ini tidak bisa menceritakan tentang kejadian ini. Dan terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini. Dan jika ada kesalahan penyampaian, saya mengucapkan minta maaf yang sebesar-besarnya. Dan mohon diambil kesimpulan sebagai pembelajaran tentang apa yang pernah dialami oleh Mbak Warsih dan Mbak Husna di tahun 2002 yang lalu. Terima kasih buat semuanya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.